semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kota masa depan dunia ada di Indonesia. Mobil terbang di ibu kota baru Indonesia. Jadi mungkinkah ini bakal ada gitu ya, mobil terbang di ibu kota baru Indonesia. Tidak main-main ini ya, pembangunan ibu kota baru Indonesia ini. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo pemirsa, saya Anggi Hasibuan. Anda menyaksikan segmen Metropedia di Metro Siang hari ini. Dalam rangkaian gelaran KTT G20 kemarin, pemirsa, ini ada kesepakatan yang menarik dan juga sebenarnya luput dari perhatian kita semua. Ada satu produsen otomotif asal Korea Selatan ini berniat untuk menggarap mobilitas udara di ibu kota negara baru Nusantara. Apakah nanti konsepnya akan ada mobil terbang? Selengkapnya yang akan kita bahas dalam Metropedia. Akan ada ya? Baik, jadi pemirsa, pembangunan ibu kota negara Nusantara ini juga menjadi daya tarik Indonesia dalam gelaran B20 Summit yang masuk di rangkaian G20. Saya bergeser sedikit. Nah, ini ya. Ini juga yang menjadi fokus Indonesia untuk kembangkan ibu kota negara baru dengan konsep masa depan, sehingga segala kebutuhan pembangunan terus dijalankan. Hyundai Motor Group ini menandatangani MOU dengan otoritas ibu kota Nusantara untuk bekerja sama membangun ekosistem mobilitas Advanced Air Mobility di Indonesia. Produsen asal Korea Selatan ini berencana untuk mengembangkan roadmap dan juga meninjau konsep mobilitas yang terkonsolidasi untuk darat dan juga udara saat melaksanakan proyek demonstrasi Advanced Air Mobility dan juga uji penerbangan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat data di sini, pemirsa, poin yang didapat kemarin di G20 ada produsen otomotif Korsel yang sudah tertarik ya. Nah, kemudian tentu ini sejalan dengan konsep modern dan futuristik ibu kota Nusantara. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebut bahwa penerapan Advanced Air Mobility di Nusantara sesuai dengan semangat OIKN sebagai laboratorium hidup di Indonesia yang terbuka bagi berbagai potensi untuk menciptakan budaya kerja, belajar, dan gaya hidup baru. Sehingga menurutnya, pemirsa, kerjasama ini sangat mendukung pengembangan IKN sebagai ibu kota cerdas dan berkelanjutan. Nah, perusahaan Korea ini membeberkan untuk pengembangan Advanced Air Mobility ini akan mencakup segmen Urban Air Mobility dan juga Regional Air Mobility pada awal tahun ini, dan juga akan sedang berupaya untuk mengembangkan solusi mobilitas udara ramah lingkungan. Nah, konsep yang diajukan ini akan membantu juga bagi Indonesia yang umumnya kita kepulauan. Plannya ketika nanti IKN dibangun, mobilitas udara terpadu dimanfaatkan dengan infrastruktur penerbangan dan juga kemampuan teknologi terdepan Indonesia. Apakah nantinya bentuknya mobil terbang? Bukan hal yang tidak mungkin sebenarnya. Makanya itu ramai-ramai duduk di sini, berduduk sama-sama dan akhirnya mengembangkan tadi konsep mobil udara tadi. Nah, kalau kita tarik perspektif dari rencana besarnya, ini ada data di sebelah kanan saya, Presiden Jokowi sudah merencanakan penggunaan transportasi umum dan pribadi di ibu kota negara. Hanya kendaraan listrik saja yang boleh digunakan di sana nanti. Nah, konsepnya adalah smart city dan juga smart living, sehingga kendaraan yang digunakan harus ramah lingkungan dan identik dengan masa depan. Sementara sumber energi yang dipakai berasal dari industri terbarukan. Kemudian, selain kendaraan berbasis listrik, Jokowi juga inginnya transportasi yang mondar-mandir nanti di IKN ini hampir seluruhnya adalah otonom alias tanpa supir. Jadi semuanya dikendalikan dari sistem yang mengatur kebutuhan mobilitas penduduknya nanti. Nah, karena ini konsepnya kota hijau, pemirsa, pejalan kaki dan pengguna sepeda ini akan sangat merdeka di IKN Nusantara. Tidak ada lagi istilah pejalan kaki yang dipepet sepeda motor atau juga trotoar yang disulap menjadi tempat jualan. Ini semuanya dibuat suasana memang sangat menyenangkan. Jadi kalau kita bisa berjalan kaki dan juga sepeda di sana akan asik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti juga sepedanya juga tertib gitu ya, menggunakan jalurnya, bukan di tengah jalan. Nah, dengan konsep akses seperti ini di IKN ini akan memberikan kemudahan bagi penduduknya. Jarak tempuh kemana-mana ini diklaim katanya ya, hanya 10 menit saja. Begitu pemirsa. Nah, masih bicara soal mobilitas di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat membangun kembaran jembatan Pulau Balang. Ini adalah duplikasi
bentang pendek jembatan Pulau Balang sebagai penunjang untuk kelancaran arus lalu lintas transportasi menuju Nusantara. Jembatan yang dibangun nanti namanya adalah Jembatan Pulau Balang, sudah akan ada adiknya lagi yang akan dibangun lagi. Jadi kenapa perlu dibangun versi pendeknya? Ini karena jembatan yang ada saat ini dinilai tidak mampu menampung arus lalu lintas ketika IKN Nusantara sudah terbangun. Keputusan untuk membangun jembatan baru ini juga untuk mencegah kemacetan lalu lintas saat jembatan penghubung Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kota Balikpapan ini mulai beroperasi pada 2024. Gitu ya? Kalau kita bisa putarkan, ini ada suasana peninjauan saat jembatan Pulau Balang yang pertama dibangun ya, pemirsa. Ini adalah jembatan awal. Ini kakaknya kalau bisa kita sebut ya. Nah ini akan dibangun lagi sekarang. Ini sih walaupun sebenarnya kotanya belum jadi ya, tapi sudah diperkirakan bahwa perlu adiknya lagi sehingga jembatan Pulau Balang ini menjadi jalur utama logistik menuju ibu kota Nusantara. Jarak tempuh dari Balikpapan ke Penajam Pasir Utara ini bisa dipersingkat dari 4 jam menjadi hanya 1 jam perjalanan saja. Jadi bisa dibayangkan kalau sudah beroperasi ini akan padat sekali. Sehingga dari sekarang sudah dipikirkan pembangunan jembatan kembarnya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi perusahaan Korea Selatan berminat masuk untuk kelola mobilitas udara IKN, giliran Asian Development Bank atau ADB yang akan kerjasama dengan pemerintah untuk membuat ruang lingkup kajian, memetakan ibu kota negara menjadi bebas emisi karbon. Ini dirilis pemirsa pada pertemuan COP27 kemarin. ADB akan memberikan bantuan teknis dalam bentuk kajian IKN karena mereka sangat mengapresiasi langkah nyata Indonesia untuk memerangi perubahan iklim. Nah, kajian ini gunanya akan menjadikan IKN sebagai ibu kota nasional dengan hutan lestari pertama di dunia dan juga kota karbon netral yang pertama di Indonesia pada 2045. Indonesia akan punya panduan untuk memenuhi komitmen nol emisi karbon, termasuk melindungi dan memulihkan lahan dan kawasan hutan. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk merehabilitasi dan melindungi koridor satwa liar? Ini juga akan dibahas di sini. Koridor keanekaragaman hayati juga akan dibahas serta zona tangkapan air nanti akan ada di kajiannya di sini. Nah, untuk daerah perkotaannya, Nusantara juga akan menggunakan material rendah karbon untuk konstruksi, memaksimalkan energi yang berasal dari sumber terbarukan. Bantuan teknis oleh ADB ini pemirsa akan selesai pada Juni tahun depan. Ini perkiraannya ya. Nah, Presiden Joko Widodo ini ingin benar-benar ibu kota negara Nusantara menjadi lambang kemajuan bangsa Indonesia. Berikut pernyataan Jokowi. 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Menarik kok ini, tidak sabar mau tunggu macam mana gitu ya. Jarak ibu kota baru kemana-mana itu ada dalam ini sudah dekat tahu di Kalimantan sudah nih. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Menarik ya pemirsa penjelasannya. Baik, sebenarnya sudah sampai mana tahapan pembangunan dari IKN ini? Coba kita akan fokus di sini. Kalau misalnya nanti kamera bisa difokus di data sebelah kanan saya ini pemirsa, 5 tahapan pembangunan 2022 sampai 2045. Nah, ini tahapannya. Kita berarti baru masuk di pembangunan perkotaan, infrastruktur dan ekonomi, kemudian juga pembangunan rumah tapak dan unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, dan juga BIN. Gitu selanjutnya di 2024 sampai 2029 dihubungkan dengan kawasan baru, lalu dilanjutkan pembangunan angkutan massal, instalasi pengelolaan air limbah, air minum, dan penunjang lainnya, itu di tahun 2030 sampai 2034. Selanjutnya, 2035 sampai 2039 perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan, lalu diperkirakan populasinya bisa mencapai 1,9 juta pada saat nanti di tahun 2040. Apakah itu termasuk Anda pemirsa? Baik, saya mau kutip lagi dari pernyataan Presiden soal visi pembangunan IKN Nusantara ini. Ini adalah showcase transformasi Indonesia, showcase perubahan peradaban Indonesia. Budaya yang dibangun di IKN adalah budaya produktif. Sehingga kita akan memimpin peradaban dunia dengan hidup berdampingan dengan bumi. Sehingga yang bisa Anda saksikan, kota futuristik yang tadi Anda saksikan nanti akan jadi wujud nyatanya tidak lama lagi. Begitu. Sekian Metropedia kali ini dan Metro Siang akan kembali dengan sejumlah informasi dengan rekan saya.
Oke guys, jadi itu sedikit gambaran ini yang boleh kita lihat tadi ya. Dan apa nih yang menariknya nih, ini ada apa tuh perusahaan daripada Korea Selatan ini yang berminat untuk mengembangkan gitu ya mobilitas ini. Tadi kan ada konsepnya tadi tuh yang sudah dijelaskan gitu. Nah, mungkinkah nanti akan ada mobil terbang? Tidak mustahil juga ya. Dan memang kita tidak sabar nih menantikan gitu ya bagaimana ibu kota baru Indonesia nanti. Oke, memang sangat menarik ini, dia punya konsepnya, dia punya apa namanya nih, perubahannya nih memang sangat menarik ya. So memang tidak sabar gitu ya menunggu ini ibu kota baru Indonesia, sebab ini sudah dekat ya dengan Sabah gitu, berada di Kalimantan. Jadi lebih dekat lah untuk pergi mengunjungi gitu kan. Memang menarik kalau dengar dia punya konsep kotanya, ibu kotanya gitu berdampingan sama alam. Nah, itu dia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.